Ya, selamat sore teman-teman. Boleh minta bantuan Nathan buka dalam doa? Sesi teman-teman, sebelum kita memulai kelas TA kita pertemuan pertama ini, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nathan. Oke sih. Teman-teman, selamat datang di semester ganjil 2021-2022. Mata kuliah kita TA, tadi jam 12:30 kelas STA, ada teman-teman kita yang mengambil STA dan TA bareng. Jadi yang ambil STA TA bareng hari jam segini datang lagi. Ya, nggak apa-apa, diikuti aja. Sebetulnya kalau STA TA bareng kan STA-nya belum selesai. Yang ikut mata kuliah ini tuh yang sudah selesai sidang STA. Tapi karena memang waktunya mepet, tadi juga saya udah ceritakan ya, kalau beberapa minggu ke depan setelah bimbingan 4 kali, teman-teman yang STA TA bareng harus ikutin silabus TA, ya maka ikut aja lah ya, kelasnya kan nggak lama juga. Jadi setiap hari Senin jam 3 hadir aja untuk tahu, oh persiapan sidangnya ini, oh yang harus dilengkapi dokumennya ini. Jadi diikutin aja. Oke, semester ini kita akan pakai morning, masih benar-benar baru juga buat saya. Tapi teman-teman bisa masuk ke Zoom ini berarti teman-teman dapat link meetingnya dari morning ini, morning.mayanta.edu, karena kelas saya dari semester kemarin saya pakai full CLS, nggak ada pakai classroom. Yang semester ini juga saya full pakai morning, gitu teman-teman. Gaya nulisnya juga mirip lah dengan yang lalu ya. Ada catatan di topik 0. Ini teman-teman silahkan kalau perlu kontak ke saya, ada di resource meliana.it.mata.edu. Untuk chat, untuk yang lainnya juga boleh dilihat di situ. Terus untuk kelas kita pakai morning.manta.edu, pertemuannya selama kondisinya baik tidak ada apa-apa itu pasti ada setiap Senin jam 3 sampai jam 5. Nah, saya pakai Zoom meeting. Link Zoom-nya boleh diakses di morning ini ya. Seperti itu. Jadi setiap pertemuan ada Zoom-nya. Nanti saya juga akan cerita tentang silabus perkuliahan, terutama yang TA. Tanggal-tanggal pentingnya sudah ada, sudah dibuat. Dan waktunya memang sangat mepet, sekitar 3-4 bulan mesti selesai semuanya. Jadi berharap teman-teman dicek silabusnya, kalau bisa sih dari plan yang sudah direncanakan, tanggal-tanggalnya jangan sampai lewat. Ya, supaya kita bisa selesai tepat waktu, nilai bisa dikeluarkan juga tepat waktu, teman-teman bisa daftar wisuda juga tepat waktu. Terus pengumuman-pengumuman lain perhatikan aja di FB, Line, web fakultas, SAT, Perpus, sama dari BAA. Nah, Perpus sama BAA ini nanti setelah USTA, penting untuk perhatikan info-info dari Perpus dan BAA. Kemudian portofolio, silakan mengisi di apps.manata.edu. Ada kewajiban untuk yang TA itu poinnya 301. Jadi mohon dipenuhi, dicicil, dari yang lalu juga sudah mulai menyicil, dan minta dosen wali untuk approve. Ini poinnya 301. Kalau lebih bagus, kalau kurang sebaiknya jangan. Kemudian link-link penting, sudah kenal kalau yang TA. Ada link 1, ini untuk file-file STA-TA. Link 2 ini jadwal, kemudian pembimbing. Tolong dicek apakah saya salah set pembimbing ya teman-teman. Salah set pembimbing TA-nya dan status TA teman-teman. Itu tolong dicek. Kemudian saya masih tetap backup info di grup FB. Seperti itu. Ini silabus, kalau nanti teman-teman cari, ada di dokumen pembelajaran, silabus TA. Ya, ini. Jadi saya bahas ke situ juga. Kemudian setiap pertemuan pasti ada. Di sini saya kasih agendanya ngapain, kemudian apa yang mau dibahas di pertemuan ini supaya nggak ada yang kelewat. Terus ada penugasan, ada link video conference, kemudian ada materi. Nah, link Zoom selain di sini juga bisa juga akses dari sini.
Cuman saya rada takut lupa untuk nge-set di sini gitu ya, jadi dicek aja. Kemudian tentang DHMD, daftar hadir mahasiswa yang checklist itu ada di sini. Nah, saya mengisi daftar hadir mahasiswa ini berdasarkan kehadiran di Zoom. Ya, jadi checklist ini saya isi berdasarkan kehadiran di Zoom meeting. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ternyata di bawah, di bagian bawah ini ada juga kan attendance, itu tetap teman-teman harus isi, tapi saya nggak rekap itu jadi DHMD yang di sini attendance. Nah ini tadi pas STA agak kesulitan karena ada setting yang salah-salah. Kalau sekarang teman-teman coba isi harusnya udah bisa sih. Ini kalau saya cek, nah ini udah ada teman-teman kita yang udah ngisi ya, Andre, Dinda. Jangan sampai nggak nge-record karena ini yang ke-save ke universitas. Seperti itu. Jadi teman-teman yang baru itu yang ini, yang attendance ini. Kemudian assignment, tugas, ini yang zaman dulu saya pakai untuk kehadiran teman-teman, ini juga akan tetap ada sebagai bukti kehadiran teman-teman yang tersimpan di aplikasi, dan juga mungkin ada catatan-catatan yang perlu teman-teman catat, itu silakan gunakan assignment ini. Dibaca aja ke permintaannya apa. Kalau misalnya minta dokumen histori KPTA, ya berarti silakan diupload. Seperti itu filenya. Tapi kalau hanya teks, minta teks catatan hari ini, ya silakan teman-teman catat apa yang teman-teman dapatkan di pertemuan ini. Kemudian ini chat, saya belum coba juga sih, apakah kita akan menggunakan chat ini atau enggak. Apa namanya, kalau bisa sih kita dicoba aja untuk chat, apakah bisa. Di kelas TA. Nah, silakan teman-teman coba ya. Saya juga ingin tahu ini hasil reportnya apa. Coba Andre atau Tobias bisa input. Teman-teman bisa lihat chatnya kah? Nah, ini udah ada Tobias ngerespon. Berarti kalau misalnya ada pengumuman yang benar-benar teman-teman tunggu sebentar ya. Nah, mungkin saya akan gunakan chat inilah ya, teman-teman. Ini bisa dipakai ternyata. Oke. Jadi ini masih baru banget juga buat saya. Kalau teman-teman ada yang masih kesulitan untuk pakai atau bacanya, apa namanya? Yuk pelan-pelan bareng-bareng dilihat gitu ya. Terus sekarang kita ke materi ya, teman-teman. Yang TA sebenarnya sudah tahu lah dari pengalaman semester yang lalu. Kemudian ini, form history KPTA. Buat teman-teman yang hanya ngambil STA aja semester kemarin, ininya masih akan sama dengan yang lalu, karena belum ada status TA. Tapi kalau teman-teman yang semester kemarin itu TA, berarti semester sekarang itu statusnya perpanjang. Maka pastikan lagi bahwa dosen pembimbing sudah mengisi, teman-teman sudah ngisi di sini dan dosen sudah tanda tangan, tapi status teman-teman perpanjang. Karena ada beberapa yang statusnya perpanjang. Coba saya sambil buka juga ya. Nah, ini yang TA minta bantuan dilihat. Ini seperti Sarah, statusnya perpanjang, Naomi perpanjang, Kevin perpanjang. Nah, kalau yang perpanjang ini berarti kan ada tanda tangan di histori KPTA-nya teman-teman, statusnya perpanjang. Tapi kalau seperti Adit, Vincent, Nathanael Liman, sama Salim, TA baru berarti masih sama dengan yang sebelumnya, belum ada status TA karena TA-nya baru. Itu yang tentang histori ya teman-teman. Kemudian flow ini saya ulang sedikit karena ada teman-teman kita yang STA bareng. Ngambil mata kuliah di perwalian, kemudian yang tadi ya link 2 bisa digunakan untuk ngelihat pembimbingnya siapa. Kemudian di kelas STA-nya wajib hadir ya teman-teman setiap Senin supaya komunikasi kita nggak hilang gitu ya. Kemudian, nah bimbingannya, kalau misalnya teman-teman ambil STA TA bareng, total di akhir itu bimbingan 8 kali. Total di akhir.
Nah, 8 kalinya gimana kalau yang STA-TA bareng? Berarti 4 dari bimbingan STA, 4 dari bimbingan TA. Karena teman-teman ambil STA-TA bareng satu semester. Dalam satu semester. Nah, tapi untuk teman-teman yang TA baru, STA-nya tuh nggak dihitung lagi ya, teman-teman. Nggak dihitung lagi, teman-teman semester ini harus bimbingan 8 kali. Bagi yang status TA-nya perpanjang, berarti sebenarnya harusnya semester ini itu tinggal 4 lagi ya. Karena 4 dari STA yang lalu, 4 dari TA yang lalu, sekarang 4. Jadi total di akhir nanti pas USTA, jumlah bimbingannya itu adalah 12. Nah, gimana kalau misalkan semester kemarin ambil STA TA bareng, tapi nggak nyampe 8 bimbingannya? Ya berarti semester ini teman-teman bimbingan 8 kali. Dihitung dengan STA yang lalu, total 12. Seperti itu. Jadi sekali lagi buat yang STA TA bareng, bimbingan TA total 8 itu 4 dari STA, 4 dari TA. Kalau TA baru berarti benar-benar 8 dari semester ini. Kalau perpanjang berarti di akhir dihitung dengan yang semester kemarin, total di akhir itu 12. Seperti itu teman-teman. Terus teman-teman akan maju sidangnya itu 2 kali. Ada prasidang, ngumpulin berkas, kemudian setelah prasidang teman-teman USTA. Bayar USTA ini sudah nggak ada, bayar USTA ini sudah include di dalam SKS teman-teman, jadi sudah tidak ada pembayaran apapun. Terus mengumpulkan berkas USTA, teman-teman melaksanakan USTA-nya sampai dinyatakan statusnya lulus, dan terakhir teman-teman harus mengumpulkan checklist penyelesaian. Checklist penyelesaian ini nggak instan ya teman-teman, artinya nggak hari ini teman-teman beres USTA, besok checklist penyelesaian selesai, enggak, karena itu nyangkut ke perpus, nyangkut ke ke pembimbing, harus mengumpulkan paper, harus mengumpulkan poster, harus diliatin ke pembimbing. Jadi itu tidak instan. Nah, makanya saya minta teman-teman yang TA itu lihat silabus saya sudah hitungkan jadwal-jadwalnya supaya teman-teman nggak mepet di penyelesaiannya. Seperti itu. Ini nanti tanggal penyelesaian TA-nya juga sudah ada di silabus. Kalau dari USTA ini tidak berhasil, berarti akan mengulang lagi dan mengambil mata kuliah STA, teman-teman. Tapi kalau teman-teman kalau tidak lulus USTA, teman-teman harus ambil lagi STA baru. Kalau bisa lulus ya, teman-teman. Seperti itu. Penilaiannya untuk TA prasidang 35%, USTA 55%, publikasi, ini yang checklist penyelesaian akhir, itu 10%. Itu bobot-bobot penilaiannya. Kemudian untuk komunikasi, tadi sudah ada ya di topik 0. Ini untuk ke koordinator TA, teman-teman cari kontak saya di sini. Kemudian di kelas kita, pertemuannya online setiap Senin jam 3. Kemudian lihat silabus dan portofolio. Ini penting untuk diperhatikan ya. Ini link penting, saya juga sudah tampilkan di sini. Nah, tentang bimbingan yang tadi saya jelaskan, soal 8-12. Ada yang bingung nggak, teman-teman? Ada yang mau tanya dulu, konfirmasi dulu? Formulirnya kita pakai yang potret, yang ini. Kalau yang STA kita pakai yang landscape. Ya. Berarti bimbingannya 8 kali untuk semester ini ya? Kalau Vincent TA baru berarti 8. TA baru 8 kali ya? Oh. Kayaknya semua yang hadir mah TA baru sih. Jadi 8. Nah, kalau yang STA ngisi ke sininya yang 4 nanti aja ya. Nanti setelah lulus STA aja ngulang nulis di sini. Jadi fokus di yang STA dulu aja. Tapi kalau yang TA udah bisa langsung pakai formulir ini. Apakah ada yang masih ingat lokasinya? Lokasi. Kalau lupa lokasinya langsung ke topik 0 ya. Terus di bagian atas ini ada file SLTA. Kemudian ya boleh cari dari yang prasidang juga boleh. Ini yang, nah ini kehadiran.
Saya copy ke ini ya, copy ke chat Zoom. Kalau misalnya teman-teman nggak datang bimbingan ke dosen pembimbingnya, minta izin, hari ini saya nggak bimbingan dulu, teman-teman bisa isi form ini ya, alasan tidak bimbingan. Oke. Terima kasih, Ci. Kalau yang history, silahkan dicari di bagian STA, tapi pasti punya sih dari semester. Kalau hilang ya berarti tinggal back, cari di STA. Nah ini history KPTA. Terus kalau nanti sudah dapat izin maju sidang, form ini diisi ya. Nah untuk yang tadi STA-TA bareng juga sama. Tanda tangan persetujuan maju sidang STA itu di sini. Nanti ini formnya terisi lengkap tiga-tiganya. STA, prasidang, Ustad. Buat yang TA semester ini berarti kan sudah pernah mengajukan STA. Dosennya sudah pernah menyetujui Anda untuk maju sidang STA, maka lanjutannya di yang bawahnya. Jangan form ini dikosongin ya teman-teman. Nanti pas Ustad selesai, kan perlu tiga-tiganya sudah terisi. Jadi formnya pakai yang lama yang ada di classroom ya, teman-teman bisa ambil di classroom sidang teman-teman. Classroom sidangnya kodenya masih sama. Coba tolong dicek aja masing-masing ya. Ini saya sih udah bantu kopikan kode classroom sidang teman-teman dari yang lalu. Kalau yang STA-TA tadi saya lupa cerita, ini kode classroom sidang teman-teman. Masuk aja ke situ ya. Ini dipakai untuk sidang dan mengumpulkan berkas. Ini kodenya sudah ada. Sampai sini dulu, ada pertanyaan kah teman-teman? Nah ini yang sudah lulus STA kan sudah beres ya, bab 1 sampai 3-nya. Silakan teman-teman lanjutkan sampai bab 6, terus maju prasidang. Kalau sudah lulus prasidang, maju Ustad, checklist penyelesaian. Sudah selesai, seperti itu. Nah, ini paling setelah Ustad ya, nanti kita akan cerita tentang dokumen apa aja buat penyelesaian TA-nya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Saya masih masih buka grup WA meskipun sekarang komunikasi nggak begitu banyak di situ karena tenggelam ya chatnya. Tapi tetap akan ada. Siapa tahu ada teman-teman yang butuh mana link meetingnya, ya saling bantu aja teman-teman, silahkan. Buat yang hadir di pertemuan ini silahkan diklik ya. Kalau yang STR tadi udah join sih, udah pada join. Ini link grup WA, silahkan. Kalau udah join seperti biasa, diisi NRP nama, karena ada yang ganti nomor segala ya, supaya kontak desainnya yang terbaru. Langsung join ya teman-teman, supaya nggak lupa. Terus grup FB juga masih belum banyak yang join, meskipun saya nggak tahu teman-teman masih pakai atau enggak Facebook, tapi saya backup info di situ, karena cukup gampang copy-paste. Sama data mahasiswa, itu tetap teman-teman minta ngisi lagi ya. Data mahasiswa. Nah, yang data mahasiswa ini plus ngisi jadwal kuliah, teman-teman. Jadi itu dilakukan sekarang saja. Jadwal kuliah untuk nanti teman-teman sidang, supaya tidak salah menjadwalkan. Juga yang presensi di morning ya, teman-teman. Ada 11 dari
dari 15. Teman-teman morningnya juga minta bantuan isi ya. Cik, kalau Reinhard, Cik, ya? untuk perubahan judul itu apa ya? Kalau kolom perubahan Kalau judul. nanti pas mau sidang, mungkin dari STA ke TA judulnya berubah. Nah, tolong diketik di situ supaya saya tinggal copy paste. Oke. Ada berubah nggak, Vincent? Belum sih. Nggak ada perubahan. Diperiksanya judul yang ada di Excel saya itu di link 2. Oh, link 2 ya. Yang daftar-daftar sidang, itu kan ada yang pembimbing. Coba diperiksa apakah masih itu judul TA-nya. Yang ini, Vincent. Itu saya copy dari yang semester kemarin sih. Yang STA. Nah ini. Vincent itu yang implementasi ESP. Oh, itu ganti. Oh, boleh diketik di itu ya, di yang data mahasiswa supaya nanti saya ubah ke sini. Oke. Nanti isi. Ya, Reinhard teh nggak ada gara-gara di DHMD nggak ada. Tapi karena kamu ngisi di web TA untuk waktu pengajuan topik, jadi udah ada dosennya. Dosennya itu Pak Daniel. Baik sih. Kalau Reinhard STA baru ya berarti nanti di ini ya di kelas STA juga hadir ya, Rey. Iya, Ci. Tadi mungkin ini miskom. Tapi morningnya udah join kedua-duanya gitu, Reinhard? Udah kan ya? Morning udah, Ci. Yang STA juga udah ke input kan ya datanya? Udah, kalau nggak salah. Oke. Nah, setiap pertemuan kita pasti ada dokumentasi, teman-teman. Jadi, silahkan menyalakan kameranya, kemudian senyum, kita akan dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Boleh dinyalakan kameranya, teman-teman? Perasaannya gimana lulus STA? Mungkin boleh manas-manasin yang STA-TA bareng ya. Kalau STA itu sidangnya 30 menit. Kalau nanti teman-teman prasidang, itu sidangnya waktunya 2 jam. Kalau USTA 1,5 jam. Gitu teman-teman. Baik teman-teman. Yuk kita tersenyum. 3, 2, 1. Oke. Berikutnya kita akan ke silabus. Silabus adalah tanggal-tanggal yang sangat dinanti-nantikan. Silahkan di-print, ditempel di kamar, boleh ya. Yang tidak boleh itu dilewatkan. Hari ini kita perkenalan pengarahan kelas TA, kemudian minggu depan kita bahas tentang bimbingan. Harapannya sudah jalan bimbingannya karena sudah tahu formnya yang tadi potret ya, yang potret. Dan harus 8 kali. Kemudian di pertemuan minggu ketiga, ini saya akan bahas tentang dokumen-dokumen untuk ngajuin sidang, prasidang dan USTA. Di minggu keempat, ini akan ada progres bimbingan. Mudah-mudahan sudah 4 kali nih teman-teman ya. 1 minggu ini bimbingan, minggu depan bimbingan, ketiga, keempat sudah 4 kali, lumayan ya. Terus nanti minggu kelima kita akan bahas tentang penyelesaian TA. Ini mohon hadir supaya teman-teman tahu apa yang dikumpulkan ketika nanti sudah selesai USTA. Gitu. Kenapa ngebut disampaikan di sini? Karena banyak yang harus dilihat dan diketahui gitu ya. Jadi supaya teman-teman mempersiapkan diri. Terus di minggu ke-6 ini saya akan ngecek
portofolio teman-teman, apakah sudah nyampe 301. Jadi jangan sampai nanti pas udah mau USTA bilang, aduh belum nyampe 301. Nah itu tuh nanti repot gitu ya. Karena ada kewajiban INMAH sudah wajib 301. Kalau zaman dulu banget mungkin pernah tahu teman-teman kita ngisi portofolio 2 kali. Nah sejak semester kemarin sudah cuma ngisinya 1 kali di apps.malanta.edu. Sudah 2 semester ya. Jadi teman-teman jangan sampai yang ini pun nggak terpenuhi gitu ya. Jadi mohon diperhatikan. Terus pertemuan minggu ke-7, ini nanti persiapan pelaksanaan prasidang. Ya, supaya siap prasidangnya, baru di minggu ke-8 ini pengajuannya. Nah, pengajuan prasidang untuk mahasiswa yang TA saja. Jadi di UTS harapannya teman-teman yang TA saja itu sudah prasidang. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman sampai belum prasidang di UTS, kapan bisa prasidang lagi? Setelah UTS, kita di pertemuan ke-9 sama 10, ini ada pengajuan prasidang. Bareng dengan teman-teman yang STA-TA bareng. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi STA-TA bareng, di sini kan teman-teman sidang STA. Nah, setelah itu ada beberapa minggu, setelah UTS, teman-teman pasti di sini harus prasidang. Jadi waktunya memang sangat pendek ya. Apalagi yang STA bareng. Setelah itu, kalau teman-teman yang sudah prasidang, saya ceritanya yang TA saja dulu ya, yang TA saja. Prasidang kan di UTS. Nah, nanti ustanya di mana? Ustanya di minggu ke-13. Ini pengajuannya, kemudian batas akhir melengkapi, kemudian di sini area 15-16 itu ustanya, pelaksanaan ustanya. Di minggu ke-16, pengarahan ini bisa ada atau enggak, tapi materinya adalah materi yang minggu ke-5 penyelesaian TA. Ini paling ngingetin lagi apa yang kurang, apa yang perlu dilengkapi. Dan teman-teman yang yang sudah selesai USTA itu harus mengumpulkan checklist penyelesaian di 17 Januari. Ini adalah minggu pertama UAS. Ya, seperti itu. Kalau teman-teman yang STA bareng, di awal sampai dekat UTS ini kan teman-teman perhatikan sidang STA. Nanti prasidangnya itu di minggu ke-9-10 ini pengajuannya. Nah, nanti ustanya bareng lagi sama teman-teman yang TA saja di sini. Di minggu 13-14. Seperti itu. Checklist penyelesaian juga sama bareng lagi. Jadi kalau untuk yang TA saja, kesempatan mengajukan lagi kalau di sini belum prasidang, itu masih ada bareng sama teman-teman yang STA-TA bareng. Tapi kalau lewat dari sini, itu kemungkinan susah untuk USTA gitu ya. Karena waktunya memang sedikit, sekitar 2 minggu. Jadi revisi sidang itu waktu mengerjakannya sekitar 2 minggu. Kalau dari sini, apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Jadi kalau mau dirangkumkan ya berarti batas prasidang di UTS, batas USTA sebelum UAS. Karena di UAS ini kita harus checklist penyelesaian. Nah, setelah checklist penyelesaian, saya ngitung nilai. Sudah ngitung nilai, kemudian teman-teman terdaftar sebagai lulusan. Seperti itu teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau tanya ya. Semua file ini udah ada di Morning, jadi silahkan dilihat silabusnya. Jadi kalau nanya 1 semester berapa lama, pendek ya. Anggaplah Desember teman-teman berharap sudah selesai ustanya. Supaya libur Natalnya benar-benar libur gitu ya. Udah selesai usta kan lebih enak. Jadi tinggal checklist penyelesaian aja. Berarti dari bulan ini kan September, udah setengah bulan tuh. Udah setengah ya. Oktober, November, Desember, sekitar 3 bulan. Seperti itu. Jadi planning yang di silabus kalau bisa diperhatikan. Setiap minggu bimbingan seperti itu. Supaya terpenuhi. Ini kalau yang hadir sih TA-nya TA baru ya, jadi bimbingannya 8 kali. Seperti itu teman-teman. Kalau chat saya banyak hilang, teman-teman bisa join di Classroom ini, tapi ini isinya semua orang yang mau ketemu, mau ngobrol dengan saya ya, saya ada buatkan Classroom.
supaya bisa teman-teman join. Misalnya ada pertanyaan atau pengen ketemu Meet dan sebagainya. Ini kode classroom-nya, tapi itu sifatnya umum sih. Ya, boleh buat share, janjian ketemu dan sebagainya. Chat Zoom. Nih, silakan teman-teman join di situ ya. Jadi kalau misalnya mau private message juga bisa di situ, enak. Terima kasih buat yang sudah join ya. Siapa tahu diperlukan untuk manggil saya. Silahkan ke situ. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri meetingnya. Teman-teman, ini minggu awal ya, maksudnya jangan sampai nanti teman-teman melewatkan minggu-minggu bimbingan, terus ngejar di akhir ke dosen pembimbing, Pak saya mau sidang besok misalnya, Pak sudah di deadline sama kelas TA, harus sidang besok, minta bantuan untuk maju sidang. Nah, jangan seperti itu. Ya, ini kan maksudnya waktunya harus dijalankan minggu per minggu. Jadi kalau bisa sih komitmen ke diri sendiri, kontak dosennya untuk bimbingan seminggu sekali aja. Seperti itu. Ya, kita kan total pertemuan 14. Berarti teman-teman harus bimbingan 8. Dan bolosnya kalau mau bolos kan berarti boleh 6 kali ya. Seperti itu. Nah, mungkin hari ini belum bimbingan ya, berarti minggu depan bimbingan lah 1, 1, 1, 1, 8 seperti itu. Kan belum tentu teman-teman nyodorin berkas sidang langsung dosennya setuju juga belum. Mungkin ada revisi. Nah, revisi kan mungkin teman-teman butuh waktu seminggu atau 2 minggu. Jadi dari sekarang ngejarnya. Jangan sampai nanti teman-teman baru ngejar di, waduh sekarang ternyata udah November ya. Nah, teman-teman jadi berat sendiri. Jadi saya ngajak teman-teman, hayu 1 semester saja ya, itu moto kelas kita. Seperti itu. Itu sih paling teman-teman yang mau saya share. Ada apa-apa tolong komunikasi, disampaikan. Yang pasti sih saya pakai kelas Senin jam 3 ini untuk ketemu sama teman-teman gitu ya, jangan sampai nggak ketemu sama sekali. Karena ketemu pun tiap minggu, sini sudah beberapa semester, tetap aja, form itu tuh yang mana ya? Nah, itu nanyanya kita di kelas aja barengan gitu ya. Itu aja. Oke. Yakin nggak ada pertanyaan lagi? Kontak dosen, saya yakin kalau yang TA mah pasti sudah ini ya, sudah jalan bimbingan SA dengan pembimbingnya, jadi sudah tahu kontaknya lewat apa. Tapi kalau yang mungkin lupa lagi, nanti boleh cek di link 2. Saya sudah minta kontak dosen untuk teman-teman mahasiswa. Ya entah itu nanti dosennya bersedianya lewat WA, atau lewat Telegram, atau lewat email, atau lewat Classroom, atau ada link khusus, teman-teman ikutin dari dosennya ya. Silahkan kalau chat pakai bahasa chat yang bagus, yang baik, yang sopan gitu ya. Kalau kirim email ya silahkan ada etikanya, email dipatuhi etika berkirim emailnya gitu. Kalau misalkan sampai meeting Zoom ya silahkan ditepati janjiannya kapan, diperhatikan gitu ya. Itu aja. Nanti adanya di link 2 kalau yang misalnya butuh kontak dosen lagi. Atau misalnya mau kontak, evaluator 2-nya dulu dosen X misalkan, pengen nanya dulu tuh revisi STA-nya apa, nanti itu akan ada di link 2 ya, nanti saya tampilkan di situ untuk teman-teman bisa kontak. Seperti itu. Oke teman-teman, kita tutup aja kelasnya. Teman-teman yang STA bareng boleh juga ya join classroom-nya, ini kodenya. Nanti di sana ada assignment buat mengumpulkan berkas sidang. Pas sekarang belum ada. Oke, sudah cukup teman-teman mengisi datanya? Baiklah, kalau sudah, saya akan tutup kelasnya. Ketemu lagi minggu depan. Kalau bisa sudah bimbingan ya teman-teman. Minimal 1 kali gitu. Bimbingan. Itu.
Kita akan tutup kelasnya dalam doa. Saya pimpin dalam agama Kristen ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh bertemu di mata kuliah TA. Biar Engkau yang memberkati kami, menyertai kami sepanjang kami melaksanakan bimbingan untuk TA kami, hingga kami bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Berikan sukacita selalu ketika kami mengerjakan tugas akhir kami, hingga kami bisa menunjukkan hasil karya kami untuk penyelesaian studi kami, dan memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus selalu ya, amin. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan, jam 3 sore di Zoom ya. Linknya akan ada di morning. Terima kasih.